Terima kasih Dr. Raisa. Saudara-saudara, kita sudah melewati tahapan persiapan di beberapa daerah untuk menjalankan adaptasi kebiasaan yang baru. Untuk itu, kembali kami mengingatkan bahwa proses untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan baru ini bukan proses yang mudah dan sederhana untuk dilakukan. Oleh karena itu kami akan mengingatkan sekali lagi bahwa keputusan ini adalah keputusan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, yang dalam hal ini dijabat oleh para kepala daerah. Sudah barang tentu ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sebelum memasuki pelaksanaan dari kegiatan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama adalah pastikan bahwa seluruh masyarakat telah memahami dan mampu untuk melaksanakan semua protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi hal yang sangat mendasar. Pastikan bahwa masyarakat telah memahami dan mampu melaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan. Dibutuhkan kegiatan-kegiatan edukasi, dibutuhkan kegiatan-kegiatan sosialisasi, dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang terus-menerus untuk mengkampanyekan tentang adaptasi kebiasaan baru ini. Karena ini menjadi dasar apabila kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif yang lainnya. Kemudian yang kedua, Kepala Daerah selaku Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah melakukan kajian data yang teliti, yang detail bersama seluruh pakar, ahli, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing untuk menentukan mana wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan kegiatan-kegiatan produktif kembali. Ini menjadi suatu penting, basisnya adalah data yang diikuti hari demi hari. Panduan-panduan tentang prosedur ini sudah dibuat oleh gugus tugas pusat. Oleh karena itu komunikasi antara pusat dengan daerah mutlak di dalam kaitan untuk menentukan suatu daerah atau suatu sektor kegiatan produktif bisa dimulai. Pastikan bahwa harus ada tahapan-tahapan sosialisasi bagi siapapun yang berkepentingan dengan sektor itu. Buat SOP tentang bagaimana mengimplementasikan kebiasaan yang baru di dalam lingkungan sektor yang akan dilakukan kegiatan operasional kembali. Kemudian buatlah simulasi-simulasi tentang bagaimana membatasi kapasitas orang agar tidak terjadi penumpukan dan menimbulkan potensi penularan karena tidak terjaminnya physical distancing. Siapkan fasilitas untuk mencuci tangan. Kemudian siapkan juga bagaimana masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan yang terdekat manakala dibutuhkannya. Kemudian dilakukan evaluasi yang ketat setiap saat. Karena kita tahu tujuan dari kembali produktif ini adalah aman dari COVID-19. Oleh karena manakala kemudian tidak aman terhadap COVID-19, maka bisa dilakukan penutupan kembali atau dilakukan pengaturan kembali. Inilah tugas gugus tugas percepatan penanganan COVID di daerah. Kami berharap bahwa ini dipahami oleh seluruhnya, bukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat yang kemudian menjalankan kegiatan itu. Basis kita berpikir adalah pentahelik berbasis komunitas. Peran serta masyarakat, peran serta dunia usaha, peran serta akademisi, peran serta media bersama pemerintah adalah menjadi kekuatan besar kita. Saudara, hari ini kami akan memberikan informasi tentang update kinerja kesehatan yang kita laksanakan sampai dengan pukul 12.00 WIB hari ini.
Spesimen yang kita periksa hari ini totalnya adalah 18.229. Sehingga akumulasi totalnya menjadi 639.385 spesimen. Dari pemeriksaan ini, konfirmasi COVID-19 yang kita dapatkan sebanyak 862 orang, sehingga totalnya menjadi 45.891 orang. Kita lihat distribusinya, maka jumlah penambahan kasus tertinggi hari ini adalah di DKI Jakarta sebanyak 142 orang, dan melaporkan sembuh sebanyak 233 orang. Sulawesi Selatan melaporkan kasus 112 orang dengan kasus sembuh 38 orang. Jawa Tengah 99 orang, kasus sembuh 22 orang. Kemudian Kalimantan Selatan melaporkan ada 94 kasus baru dan 10 orang sembuh. Jawa Timur hari ini melaporkan 91 kasus baru dan 125 sembuh. 18 provinsi melaporkan kasus di bawah 10, ada 9 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa kasus sembuh yang banyak melebihi kasus positif yang dilaporkan. Sebagai contoh adalah di Gorontalo yang hari ini melaporkan 7 kasus baru namun 13 sembuh. Kemudian di Lampung 1 kasus baru dan 5 sembuh. Kalimantan Barat tidak ada kasus baru namun dilaporkan 21 sembuh. Kasus sembuh akumulasinya adalah 521 orang sehingga totalnya menjadi 18.404 orang. Meninggal 36 orang sehingga totalnya menjadi 2.465 orang. Sebanyak 439 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Pemantauan yang kita lakukan terhadap ODP sebanyak 56.436 orang dan kemudian pasien dalam pengawasan yang dilakukan pengawasan ketat saat ini berjumlah 13.225 orang. Saudara-saudara, hari ini kami melakukan pemantauan di beberapa tempat seperti pelaksanaan Car Free Day di Jakarta. Masih kita lihat beberapa masyarakat lupa bahwa physical distancing penting. Ini yang kami mohon untuk menjadi evaluasi kita bersama. Physical distancing, menjaga jarak adalah sesuatu yang mutlak harus kita laksanakan. Beberapa bandar udara yang akan melaksanakan penerbangan di hari Minggu ini, terutama yang mengarah ke Pulau Jawa, kami melakukan pemantauan di Batam dan di beberapa tempat yang lain. Juga demikian, kita masih melihat banyak masyarakat yang belum tertib untuk menjaga physical distancing. Meskipun sebagian besar sudah kami lihat menggunakan masker, tetapi sekali lagi physical distancing adalah sesuatu yang perlu. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Karena kita tidak mungkin secara parsial, secara sepotong-sepotong melakukan pendekatan untuk pengendalian penyakit ini. Ini harus dibutuhkan kerja bersama. Terus-menerus, tidak terhenti. Semangat kita gotong royong menjadi penting untuk saling melindungi, saling menjaga agar penularan ini bisa kita hentikan. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang sangat penting dan mendasar sebagai bahan evaluasi kita. Physical distancing, menjaga jarak, menggunakan masker adalah hal yang sekali lagi harus kita jalankan dengan disiplin. Ini menjadi prasyarat mutlak manakala kita akan melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru untuk kembali kepada tingkat produktivitas kita. Sekali lagi, adaptasi kebiasaan yang baru berbasis pada kepatuhan kita menjalankan